Siapa bilang Yesus seorang Kristen? Salah. Betul ya? Nah, itu di belakang juga betul. Betul, setuju. Yesus itu bukan orang Kristen, apalagi dia tidak beragama Kristen. Ini kesalahan gereja, memberi Yesus pakaian Kristen. Maka orang lain gak bisa terima dia. Betul? Karena pakaiannya. Siapa mengkristenkan dia? Tidak ada. Maaf, siapa menganggap dia Kristen? Tidak ada, kita yang salah. Saya berusaha meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan orang Kristen, supaya kamu bisa kenal dia juga. Karena kalau kita sempitkan Yesus jadi Kristen, orang lain gak mau terima. Ini ilustrasinya supaya saudara nangkap, supaya tersinggung ngerti. Kalau saudara sedang belanja gula, beras, minyak goreng, ya, garam yang sehari-hari, saudara kaget. Tanya, mulai kapan begini? Oh, mulai hari ini ada berlaku hukum baru. Apa maksudnya? Saudara, sejak hari ini misalnya, ternyata ada peraturan baru. Gula, garam, beras, minyak goreng itu diberi label. Ada beras Buddha, beras Hindu, beras Islam, beras Kristen. Ada minyak goreng Hindu, minyak goreng Kristen, minyak goreng Buddha, minyak goreng Islam. Ada gula misalnya. Nah, kalau kita orang Kristen, cari nggak ada yang label Kristen, tapi labelnya Islam, Hindu, Buddha, berasnya ini, beli tidak? Enggak dong, pasti tidak mau beli, karena bukan merek yang sama. Lo ngerti atau tidak? Nah, seperti itu kalau Yesus beri kita beli label Kristen, orang nggak mau terima yang lain. Yang bisa terima dia cuma orang Kristen. Nah, kan salah. Dia mati bukan cuma untuk kita, dia mengasihi semua orang di dunia. Nah, jadi kita harus merubah konsep ini. Termasuk dari kalimat pertama tadi. Ayo kita tutup rame-rame sekolah Alkitab. Nggak ada gunanya kok. Loh, buktinya kita omong fair-fairan saja lah. Saya itu pernah ngitung, saudara, di Indonesia ini setiap tahun itu meluluskan kira-kira 20.000 pendeta setiap tahun sekolah Alkitab di Indonesia. Apalagi zaman sekarang makin banyak orang ingin jadi pendeta karena cuma cuap-cuap dapat duit. Siapa yang nggak suka? Rame-rame jadi pendeta, buka gereja rame-rame. Saudara, menyedihkan sudah. Tadi itu loh, setan itu nggak pernah punya sekolah dosa. Dosa itu laku, betul tidak? Kita ini punya sekolah Injil. Injil tidak laku. Untuk apa diteruskan? Harusnya gereja berani banting setir, cari pola baru. Dari mana saya ngitungnya 20.000? Begini, saya punya data. Ini yang terakhir, karena pemerintah sudah tegas. Sekarang ini di Indonesia ada 253 sinode. Catat ya, 253 sinode. Nah, 10 tahun yang terakhir, jadi mulai 90-an, 20-an tahun terakhir ini, itu meledak sinode baru, jauh daripada sebelumnya. Akhirnya pemerintah sejak tahun 2001 atau 2003 saya lupa, tegas, pemerintah tidak akan tambah sinode baru lagi. Dan saya setuju. Untuk apa banyak-banyak? Nah, di antara 253 sinode, hanya satu sinode yang tidak punya sekolah Alkitab. Itu sinode Gereja Kristen Protestan Bali. Nah, rata-rata satu sinode, saya ambil contoh, GBDI, GBI, HKBP, itu paling banyak sekolah Alkitabnya. Dari 252 sinode, saya kecilkan, masing-masing punya 2 sekolah Alkitab. Berarti di Indonesia ada berapa sekolah Alkitab? 251 kali 2 cepat 502. Satu-satunya kota di dunia yang paling banyak pabrik pendetanya itu Malang. Jadi saya pakai istilah sekolah Alkitab itu pabrik pendeta. Sama toh, cuma pengkalimatannya saja beda. Nah, Malang itu kota unik, paling banyak pabrik pendetanya. Saya nggak ngerti. Kota nomor 2 itu Lawang. Berdekatan mereka itu. Wih, kalau saudara kesana kan kaget, dan sekolah Alkitab di mana-mana. Saya nggak tahu kenapa milih di situ. Nah, bayangkan 502 sekolah Alkitab di Indonesia. Siapa yang kenal? STT Jafri, ya, itu yang sekolah Alkitab dengan intim. Mana nama lebih besar? Di Makassar ada 2 yang besar saya kira. Jafri dengan intim. Mana paling besar mahasiswanya? Jafri, oke. Siapa tahu mahasiswa tingkat terakhirnya berapa jumlahnya? Ada 4 fakultas kalau saya tidak salah di Jafri itu. 100-an, oke, 100-an. Saya kecilkan. Di Nabire
ada 3 sekolah teologi. Salah satu namanya Aras Tamar. Saya kaget, mahasiswa tingkat terakhirnya 123 orang. Nabire itu kecil, penduduknya kota Nabire cuma 50.000. Itu saya kaget, kenapa ini orang senang sekolah pendeta semua. Nah, saya kecilkan, nggak usah 100. Kalau masing-masing sekolah Alkitab yang jumlahnya 502, itu mahasiswa tingkat terakhirnya 20 orang saja. Kecil loh, 20 orang supaya rata. Berapa setahun gereja mencetak pendeta? 10.000. Yang pertanyaannya, kemana semua ini orang? Ya, setelah pertanyaan kemana semua ini orang, pertanyaan kedua, ngapain saja ini orang? Loh, betul nggak? Kita harus tanya, tidak cepat jawab. Kita bertanya dong, kemana ini orang-orang? Terus ngapain saja ini orang? Injil nggak dikenal oleh orang. Maka itu gereja harus merubah konsep, saudara. Kita ini cuma pinter nyanyi, khotbah berdoa, nyanyi, khotbah berdoa, muter itu saja. Belum lama salah satu anak kami namanya Ronald Pangimanan. Waktu itu saya mimpin seminar misi di GSCA Jalan Batu Tulis di Jakarta. 3 hari mereka minta saya buat seminar misi. Hari kedua tiba-tiba Ronald Pangimanan ini mendapat sebuah hikmat. Dan itu kami pakai sampai hari. Tiba-tiba waktu dia dengar saya ngajar, muncul kata, kalau ada orang berkelahi dalam ruangan, yang nantang muncul kata apa? Kalimat apa? Ayo. Kalau berani di luar. Loh, betul tidak? Nah, kata itu sering jadi in di antara kami. Kalau berani keluar. Nah, gereja itu jago kandang. Nggak berani keluar, teriaknya di dalam. Yesus itu Tuhan, 4 kali. Cuma di sini. Saudara, kalimat itu yang kami pakai sekarang. Kalau berani, keluar. Kita ini pengecut. Betul, kita cuma teriak, lompat. Kalau di gereja, kita nggak pernah berani di luar. Ini yang salah. Ayo kita berubah. Segala bangsa sedang mencari pengajaran. Katakan amin. Untuk hidup sehat bagaimana? Manajemen keuangan bagaimana? Keluarga rukun bagaimana? Sains bagaimana? Semuanya. Saya yakinkan saudara tentang satu fakta. Bagaimana hebatnya Alkitab. Saudara, suatu kali, ya, saya lupa tahun berapa, itu tahun 80-an awal. Roh Kudus itu mengajak saya begini. Daniel, kamu bisa ketemu ayat yang gak bisa dikhotbahkan gak? Saya tuh pernah mikir, ada Tawari, saya bilang begitu. Kok saudara baca kitab Tawari kan susah. Silsilah aja, punya anak ini, punya mau khotbah apa? Suatu hari saudara saya hadir satu seminar yang mimpin Damaris almarhum. Dia hanya membuka 2 ayat di dalam salah satu kitab Tawari yang isinya 8 nama. Ternyata seminar 3 hari gak habis. Karena apa? Panjang uraiannya. Oh, berarti ada yang khotbah. Cari, akhirnya ketemu di Matius 5:18. Yang Yesus berkata, 1 titik saja atau iota dari Taurat ini gak akan berlalu. Itu tanda-tanda baca dalam kitab Ibrani. Bahasa Ibrani. Kalau saudara belajar bahasa Mandarin, saudara belajar bahasa Makassar, tadi salah cucu saya itu suruh Opa baca ini. Apa ini? Oh, ternyata itu huruf-huruf Makassar, bahasa Makassar. Ya, kan ada tanda-tanda bacanya, huruf Jawa begitu. Nah, kalau saudara baca bahasa Mandarin huruf-huruf begitu, tanda baca hilang 1, artinya beda. Betul tidak? Nah, Yesus berkata di Matius 5:18, 1 titik saja. Akhirnya saya berkata, Papa, saya ketemu. Nggak mungkin dong ada pendeta bisa khotbah tentang titik. Ayo khotbah apa? Titik kok dikhotbahkan. Wah, saya bangga ketemu itu. Saat tahun 93, saya nggak akan lupa tahun itu. 93 bulan Mei, kami suami istri ada di Pasadena, California. Pas datang, saya lupa dari kota mana itu, ke Pasadena. Begitu kami tiba di rumah Pak Pendeta Virgo Handoyo, dia itu lagi duduk dengan sebuah alat yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Saya namanya Englok, saya tanya, Lok, itu apa? Oh, ini notebook. Notebook. Dulu kan notebook ini kecil-kecil kertas, buku kecil itu notebook itu tuh. Notebook apa? Ternyata itu asal muasalnya kata laptop itu, saudara.